dunia ini ada dua. Dosa kita ada dua. Satu, hubungan kita ada dua. Hablum minallah dan hablum minanas. Jadi kita punya dosa dua. Dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah itu gampang. Kita banyak, setinggi gunung pun, seluas samudra kita punya dosa kepada Allah. Itu Allah Maha Ghafur. Allah Maha Memaafkan. Sehingga dengan Allah Maha Memaafkan itu, sebesar dosa pun akan terhapus dengan satu kata taubat. Contoh dosa yang paling besar itu kalau dengan Allah ya, kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja, kita meninggalkan sholat itu dosa yang sangat besar, itu maksiat yang sangat besar. Nomor dua setelah syirik, ya. Ini nomor dua, itu dosa yang paling besar itu meninggalkan sholat dengan sengaja. Tapi kalau kita beristighfar dan kita sholat sunnah 2 rakaat taubat dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, insya Allah dosa itu akan terhapus. Karena Allah Maha Ghafur, Maha Pemaaf, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman, ya Rahim. Jadi kalau kita punya bayi, kita timbangi anak kita, ini kan kita sayang ya. Nah sayangnya kita ini itu 1000 kali lipat Allah sayang pada kita. Bayangkan. Nah itu ya. Nah yang menarik di sini bukan itu, karena kalau clear urusan dengan Allah tuh clear pasti aman. Selama kita mau bertobat insya Allah aman. Yang saya akan tekankan di sini itu kita dosa dengan sesama manusia. Ini repot. Kenapa kok repot? Ya ini ada riwayat. Suatu ketika, ini kita bicara riwayat, bicara sejarah ya. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh sahabat. Ya Rasulullah, tetangga saya itu orangnya sholatnya rajin, puasanya rajin, kemudian sholat malamnya juga rajin, sholat sunnahnya duha semuanya rajin. Tapi satu ya Rasulullah, apa itu? Dia nak ngomong kalau berbicara menyakitkan hati. Bahasa Jawa ini nyelatu, nyelekit. Nah, bahasa Jawa ini apa? Nyelekit. Nah, saat itu Rasulullah mengatakan tempatnya neraka. Sudah itu aja, titik, nggak ada ngomongnya. Binar. Itu. Jadi tempatnya mana? Neraka. Jadi selama sholatnya, semuanya puasanya itu akan sia-sia kalau kita hubungan hablum minanas kita dengan manusia itu tidak baik. Kita buktikan dengan sejarah yang lain. Kalau ada iskal dalam hati ya, kita iskal mungkin, mosok sih iyo, tapi ini perkataan Rasulullah pasti benar, nggak mungkin salah. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa menerima hadis ini, menerima riwayat ini, kita merasa iskal, kita cari riwayat yang lain. Riwayat yang lain itu di hadis sahih juga, dan ini mutawatir. Mutawatir itu disaksikan banyak orang. Jadi saat Rasulullah bersabda begini, ini yang menyaksikan banyak. Nah itu mutawatir ya. Nah itu di hadis itu, di suatu majelis Rasulullah bertanya kepada umatnya ya, pada saat itu ya, kepada jamaahnya. Tahu nggak kamu orang yang bangkrut? Ada sahabat dari Ansor itu tunjuk tangan. Ya Rasulullah, saya tahu orang yang bangkrut itu perniagaannya gagal. Jadi dia nggak untung saat usaha. Betul, kamu betul. Terus ada lagi yang tunjuk tangan. Ya Rasulullah, saya tahu orang yang bangkrut itu orang yang habis hartanya. Betul, semuanya betul. Tapi yang disampaikan Rasulullah bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud orang yang bangkrut itu nanti di yaumil hisab. Jadi setelah kita nanti kita dikubur, kita nanti akan ada kiamat, dan kiamat nanti kita akan berkumpul di padang mahsyar. Dan itu ada riwayat Rasulullah menyampaikan ke Fatimah, ke Aisyah ya, menyampaikan ke Aisyah, wahai Aisyah, tahu tidak kamu nanti pada saat di padang mahsyar
itu semuanya orang berkumpul dan semuanya orang itu tidak berpakaian semuanya. Tapi orang itu tidak saling memandang satu sama lain. Kenapa? Karena takut. Takut kenapa? Karena takut akan dihisap. Nah, nanti pada saat dihisap itu akan ditanya, akan bersaksi, tangan bersaksi, mata bersaksi, kaki bersaksi, mulut semuanya bersaksi. Nah, pada saat itu ditampakkan seperti layar seperti ini. Ya, ditanyakan layar seperti ini, dosa-dosa kita seperti ini, dosa kita ini dua. Contoh, dua. Ini contoh Januari. Begitu dihisap, ya, begitu dihisap, dia amalnya banyak. Contoh ya, contoh saja. Si Fulan, amalnya ada 100 kilo dan dosanya cuma 10 kilo. Wah, dia mulai nggak masuk surga kan? Karena amalnya banyak ya, paling kan masuk surga. Tapi begitu mau surga, ada yang tunjuk tangan. Wahai Allah, saya tidak terima. Saya tidak terima. Kenapa? Karena tadi ternyata Januar pernah membohongi saya tanpa sepengetahuan saya. Dilihat dari ini tadi. Misalkan begitu ya. Ya terus gimana? Saya minta peradilan. Jadi kalau minta peradilan, amalnya si Fulan tadi, amalnya si contoh tadi ya, si contoh namanya aja ya. Contoh nama si Januari itu akan diambil pahalanya, akan diberikan kepada si yang dibohongi tadi, dan dosa yang si bohongi tadi akan diberikan Januari. Masih ada sisa amal, masih mau melenggang lagi, masuk tunjuk tangan lagi. Ya Allah, saya nggak terima. Ternyata istri saya dulu pernah diselingkuhi sama Januar. Saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Ternyata kelihatan. Wah, akhirnya apa? Barter tadi kan? Barter amal lagi. Barter amal lagi. Nah, anaknya tunjuk tangan lagi. Oh, saya sudah nggak terima. Ternyata ibu saya pernah dizinai sama si itu. Si Januar. Contoh aja, contoh Pak. Contoh. Ini contoh. Saya nggak terima. Terus orang tuanya juga begitu. Nah, jadi apa? Akhirnya dosanya yang tadi diberikan selama Januar, amalnya Januar habis diberikan ke mereka. Nah, itulah namanya orang yang bangkrut.